Misalnya hari ini aja, tahun ini kan gangguannya kan perang Rusia dan Ukraina yang berimbas bukan hanya ke Eropa, bahkan ke Amerika, dan tidak keinginan kita gitu kan. Lalu sebelumnya 2 tahun sebelumnya kita kena COVID juga bukan karena kita mau. Ya mungkin ada orang yang jahat di sana yang menyebar virus, ya kita sudah tahu. Jadi praktis 3 tahun ini kita sebetulnya menghadapi kesulitan. Ya. Jadi ada beberapa yang di luar agenda kita, sehingga angka 5 miliar dolar ini merupakan angka yang sebetulnya keluar dari berbagai kesulitan tadi. Roadmap kita betul mengatakan di akhir 2024 akan mencapai 5 miliar dolar dengan catatan ya, pada saat itu kan kita nggak tahu ada COVID, ada perang, nggak ada tuh pada saat roadmap disusun itu, nggak ada cerita itu mas. Tetapi cerita itu adalah kita diberikan sebuah target oleh Pak Jokowi yang pada saat itu ada 2 asosiasi, waktu itu ada AMKRI dan ada Asmindo, dipersatukan oleh beliau langsung di bawah Pak Menko. Kami dilantik di Kementerian Perindustrian 28 Juli 2016. Disitulah target itu dicanangkan pada saat kami diterima di Istana Negara. Sebetulnya pada saat itu tidak berlebihan, dan nyatanya memang terjadi pertumbuhan. Di 2021 kami melompat pertumbuhannya, biasanya cuma 5-6%, tiba-tiba menjadi 24% pertumbuhannya itu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin orang yang biasanya nahan belanja tiba-tiba jadi belanja, tapi ada decline mulai turun. Tapi turun ini kadang-kadang secara statistik dipahami sebagai penurunan. No, dia penurunan pertumbuhan, karena rata-rata pertumbuhan nasional ekspor itu cuma 5%, 4-5%, tiba-tiba naik ke angka 24%. Ya, itu kombinasi mebel dan kerajinan. Kalau hanya mebel aja di 30% sebenarnya. Tetapi globalnya memang mengalami decline dan menuju normalisasi. Sebetulnya itu. Berapa normalisasi? Kalau di Amerika kan 2% saja pertumbuhannya. Sebelumnya 7%. Jadi kita hanya butuh pertumbuhan di angka 13% konsisten untuk bisa sampai ke situ. Ya. Terus kedua, pertanyaannya bagus sekali nih. Berarti kan nggak ada yang periode 3 kan? Saya setuju mas, kalau ada periode 3 nih. Nah, jadi bukan karena presiden sebenarnya. Industri mebel dan kerajinan itu punya basis lokal yang sangat kuat. Dia adalah penyerap lapangan kerja terbesar. Ya. Karena bukan hanya di pabrik yang kurang lebih 400.000 personal yang bekerja, tapi ada subkon yang biasanya kalau sepatu kan susah disubkon, tapi kalau mebel itu disubkon di rumah-rumah. Sehingga total komunitas kami ini bisa mencapai 2,1 juta. Itu yang menjadi bekal suara Pak Jokowi di awal sebelum ada PDI dan seterusnya. Jadi siapapun yang akan jadi presiden akan butuh organisasi ini, akan butuh industri ini. Karena apa? Menghidupi 2,1 juta manusia. Kita hitung aja. Kalau di pabrik saja ada 400.000 yang in-house, kan nggak sendiri, dia punya istri dan punya anak. Taruh 4 kali 4 aja udah, bayangin 400 kali 4 sudah 1,6 juta. Belum yang sourcing-sourcingnya, belum yang supply-nya, belum itu tukang bakso, tukang jamu, gendong dan seterusnya. Jadi siapapun presidennya akan tetap memerlukan industri ini sebagai backbone untuk pertumbuhan. Kira-kira begitu. Jadi kalau pilihan Pak Jokowi, gak apa-apa. Siapapun presidennya, kalau memang berbasis UMKM, ini adalah salah satunya. Demikian mas.